Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat HK, jumpa lagi dengan kita di podcast ke-8. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang advokasi dan bantuan hukum yang akan ditemani oleh narasumber kita, yakni Pak Fakhrudin SHI MHI. Yakni beliau ini merupakan salah satu senior dari HMJHKI, di mana sekarang beliau ini menjabat sebagai advokat dan dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Mungkin kesibukannya hari ini apa nih Pak? Ya, sambil mengajar di Fakultas Syariah dan juga untuk pelayanan pendampingan hukum terhadap masyarakat. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan sharing-sharing tentang materi kita kali ini. Terus baik, mungkin sebelum kita mengobrol asyik dengan beliau, kami akan sedikit memberikan pandangan mengenai bantuan hukum. Nah, jadi bantuan hukum sendiri artinya adalah sebagai jaminan perlindungan hukum dan jaminan kesamaan di depan hukum yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Kemudian sedikit menyinggung mengenai advokasi. Nah, advokasi ini sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memberikan pertolongan atau pembelaan. Nah, mungkin lebih jelasnya mengenai pembahasan bantuan hukum ini dapat kita ulas dengan spesifik pada podcast kali ini. Nah, untuk pertanyaannya ya Pak, langsung ke pertanyaan. Jadi kan kita ini kadang masih bingung loh Pak, antara advokasi dan bantuan hukum ini sebenarnya sama nggak sih? Nah, kalau sama ini apa sih persamaan dari advokasi dan bantuan hukum? Kemudian apakah advokasi dan bantuan hukum ini memiliki keterkaitan? Itu Pak, ya. Terima kasih. Advokasi dan bantuan hukum itu, kalau saya membayangkan, kalau advokasi itu masih dilakukan secara umum, ya. Jadi semacam tadi melakukan pembelaan, melakukan pertolongan, kan itu kan. Itu masih secara umum, yang artinya bisa saja dilakukan oleh semua orang, kan itu kan. Kalau kemudian bantuan hukum sudah secara spesifik, artinya hal-hal yang permasalahan hukum, persoalan hukum itu ditangani oleh orang yang punya kapasitasnya sebagai mungkin ahli hukum atau sebagai dia tahu hukum, kan itu. Sehingga ini lebih spesifik. Kalau advokasi lebih secara umum, kalau bantuan hukum secara khusus untuk membela suatu kebijakan atau sesuatu yang dianggap tidak bisa memberikan keadilan, kemudian itu dilakukan. Itu seperti itu. Iya. Untuk keterkaitannya sendiri itu bagaimana ya Pak? Ya, kalau keterkaitannya kan awalnya orang mau membantu itu biasanya ada karena rasa kasihan. Ya. Nah, untuk melakukan sebuah perubahan dalam arti perubahan yang tidak keadilan menuju keadilan, kan itu kan. Nah, itu tinggal ranahnya yang mana, kan itu kan. Kalau advokasi itu kan banyak yang harus dilakukan. Ada advokasi hukum, ada advokasi sosial, ada advokasi kebijakan publik, kan itu kan. Itu lebih ke arah termnya berbeda-beda. Kalau advokasi hukum jelas nanti ranahnya bagaimana bisa diselesaikan secara pandangan hukumnya, kan itu kan. Kalau advokasi sosial, kita melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan atau pembelaan bagaimana masyarakat itu supaya maju ketika dia diterpa oleh sesuatu kebijakan yang tidak memberikan keadilan. Berbeda dengan advokasi kebijakan publik. Advokasi kebijakan publik ini bisa saja dilakukan oleh masyarakat di mana kebijakan seorang penguasa atau dia yang mempunyai kekuasaan itu tidak bisa memberikan jaminan kepada masyarakat. Gitu Pak. Nah, untuk memberikan bantuan hukum itu kiranya siapa yang berhak memperoleh Pak? Apakah ada prosedur tertentu dalam memperoleh bantuan hukum? Ya, kalau secara umum sebenarnya bantuan hukum itu bisa dilakukan semua orang, ya.
Tapi untuk bisa memastikan apa bantuan hukum itu secara profesional, maka mau nggak mau harus dilakukan oleh orang yang profesional. Tujuannya apa? Itu biasanya ketika kita melakukannya di ranah publik, itu biasanya memang yang ditanyakan adalah statusnya Anda siapa kok kemudian Anda mau melakukan advokasi di depan publik ini kan. Itu apa yang bisa menjadikan kita itu akhirnya membedakan bantuan hukum itu yang berhak itu siapa ya. Ya salah satu yang melakukan melakukan bantuan hukum bisa saja mahasiswa fakultas syariah yang dia sudah tahu aturan hukum, atau mahasiswa fakultas hukum yang tahu aturan hukum, dia bisa melakukan bantuan hukum. Tapi bantuan hukumnya hanya sebatas mungkin hanya non litigasi. Berbeda dengan melakukan bantuan hukum yang secara litigasi itu mau nggak mau harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini salah satunya adalah advokat kan itu salah satunya. Ada aparat penegak hukum itu kan sebenarnya ada 4 ya, ada advokat, jaksa, kemudian pihak kepolisian dan hakim. Mereka sebenarnya sama-sama melakukan proses bantuan hukum, sama-sama ingin memperjuangkan hak-hak setiap orang supaya sesuai dengan aturan hukum. Nah, untuk prosedurnya sendiri Pak, itu berarti dari orang yang mau minta maksudnya yang meminta bantuan hukum, yang mendapatkan bantuan hukum itu mengajukan untuk mendapatkan bantuan, atau orang yang mau memberikan bantuan hukum itu ke orang yang akan diberikan bantuan Pak? Ya, identik. Kalau bantuan hukum itu kan lebih banyak ke dalam arti masyarakat miskin atau masyarakat yang termarginalkan. Beda kalau kemudian pendampingan hukum atau kemudian lebih ke penasehat hukum, itu lebih ke arahnya profit kan itu kan. Maka ketika orang mau minta bantuan hukum, ya layaknya seperti lembaga bantuan hukum, itu sifatnya pasif. Jadi tidak kemudian mereka menyebarkan atau gampangnya meminta orang untuk minta bantuan hukum, itu enggak. Jadi masyarakat mencoba yang pertama adalah mengajukan untuk minta bantuan hukum kepada salah satunya mungkin lembaga bantuan hukum, terutama mungkin ada yang di fakultas syariah, itu masyarakat yang harus mengajukan. Adapun beberapa persyaratannya, karena ini lembaga bantuan hukum, salah satunya ya menggunakan surat keterangan tidak mampu, atau ditambah dengan persyaratan lain seperti mungkin adanya PKH itu ya. PKH salah satunya ada tambahan, itu yang harus dilengkapi. Karena selama ini kalau LBH lebih identik membela atau memberikan bantuan hukum itu sifatnya adalah non profit. Kalau di Pekalongan sama di Batang sendiri itu lembaga bantuan hukum ini ada di mana ya Pak? Dan nama lembaganya itu apa sih? Ya, kalau lembaga bantuan hukum di Pekalongan sudah banyak ya. Salah satunya mungkin ada di lembaga bantuan hukum Fakultas Syariah ya. Fakultas Syariah itu ada, kemudian ada lembaga bantuan hukum LBH Ansor itu ada, kemudian ada lembaga bantuan hukum Perisai Kebenaran itu ada. Tinggal kemudian akses masyarakat untuk dikasih tahu ketika ada persoalan hukum yang memberat pada dirinya, itu segera untuk melakukan konsultasi dulu. Biasanya yang diperlukan adalah konsultasi dulu. Seringnya orang mau minta bantuan hukum kalau dia kemudian ingin segera ditangani, tapi tidak bisa mengkonsultasikan dulu ya. Seringnya kan, ini loh saya minta langsung dibela ini karena saya sudah kena kasus seperti ini kan gitu. Tapi kita sebagai mungkin lawyer atau advokat itu kan agak kebingungan kalau kemudian untuk langsung kemudian minta bantuan hukum tanpa harus dikonsultasikan dulu, itu seperti itu. Pak, untuk konsultasi itu sendiri kepada siapa ya Pak?
Konsultasi bisa langsung ke lembaga bantuan hukumnya, ke kantornya, atau menghubungi salah satunya adalah pengurus salah satu lembaga bantuan hukum itu. Berarti tidak harus ke yang memberikan itu, Pak. Iya. Kalau masyarakat kan mau meminta bantuan ini Pak, terus dalam mendaftarkan perkaranya sampai selesai perkaranya tersebut, apakah mengenakan biaya tertentu gitu Pak? Kalau terkait dengan perkara pidana biasanya bisa free ya. Artinya kita melakukan bantuan hukum namanya totalitas kan Tuan. Dalam perkara perdata pun di pengadilan itu ada yang menawarkan untuk bebas biaya yang namanya prodeo kan Tuan. Itu bisa dilakukan. Tapi memang di sepanjang saya menangani perkara di peradilan itu rata-rata memang untuk alokasi anggaran terkait dengan untuk bersidang di pengadilan secara gratis itu memang itu adalah kebijakan dari pengadilan. Contoh aja salah satunya ada di pengadilan salah satu di sekitar Pekalongan itu memang membebaskan sampai biayanya dari awal hingga akhir gratis itu ada. Itu bahkan tidak dibatasi, tidak hanya beberapa, tidak batasi. Alasan dari pengadilan itu uang masyarakat kita butuh, kenapa kok kemudian dibatasi? Itu ada yang seperti itu. Tapi hal yang seperti itu memang jarang diketahui oleh masyarakat. Itu seperti itu. Tadi kan menyinggung beberapa syarat yang Bapak sebutkan mengenai pengajuan bantuan hukum ya Pak. Iya. Nah, namun kan di kalangan awam, maksudnya orang-orang desa, itu kan biasanya tidak tahu menahu tentang hukum atau bantuan hukum itu sendiri. Nah, hal itu kadang kan menyebabkan sulitnya prosedur syarat prasyarat yang akan mengajukan bantuan hukum. Nah, dari pihak yang akan memberikan bantuan hukum itu sendiri, apakah akan memberikan bantuan terhadap penyelesaian syarat-syarat yang harus dipenuhi itu, Pak? Iya. Kalau terkait dengan persyaratan itu sebenarnya kalau dalam tingkat desa masih mudah, bahkan sampai tingkat dalam tanda kutip sampai tingkat kabupaten itu biasanya sudah bisa diusahakan. Maksudnya usaha sendiri itu bisa. Contoh ingin membuat surat SKTM itu kan yang mengetahui itu kan orang yang minta bantuan hukum gitu. Jadi hubungan kedekatan dengan pemerintah desa itu lebih dekat daripada orang yang memberikan bantuan hukum. Itu seperti itu. Yang kemudian surat pernyataan belum pernah mendapatkan bantuan hukum kan itu bisa diakomodir di lembaga bantuan hukum, itu sudah ada. Kemudian ada persyaratan lain terkait mungkin ada PKH salah satunya, itu kan juga nanti yang menentukan desa. Jadi cuma hanya persyaratan yang berhubungan dengan desa saja. Di persoalan yang lain seperti bantuan hukum, contoh ingin melakukan secara litigasi, itu kemudian kita yang bisa bantu. Oh, gitu. Berarti ada ya Pak ada. Untuk memenuhi syarat-syaratnya. Ya, gitu. Intinya mudah lah untuk dilakukan persyaratan itu. Tinggal kemudian orangnya itu mau melakukan hal yang seperti itu atau tidak. Iya, berarti tinggal kemauan dari orang yang mau mendapatkan bantuan itu, Pak. Iya. Kalau seumpamanya dalam syarat-syarat tersebut adalah salah satu syarat yang tidak terpenuhi itu, apakah bisa tidak mendapat bantuan hukum atau bagaimana Pak? Ya, bisa saja. Contoh kan orang surat keterangan SKTM, surat keterangan tidak mampu itu kan menunjukkan bahwa dia itu tidak mampu. Ternyata kok kemudian dia mampu, atau mungkin perkaranya itu ternyata perkara yang terkait dengan harta, itu tidak mungkin kemudian untuk kita mendapatkan pelayanan bantuan hukum. Itu kan seperti itu. Contoh perkara sengketa waris kan itu kan. Memang hakikatnya orang tadi yang minta bantuan itu memang kelihatannya dilihat dia tidak mampu. Tapi kan prosedur atau prospek ke depan ketika kok ini perkara ini kan mau diputus, itu kan dia kan akhirnya mendapatkan warisan gitu. Akhirnya kan orang mendapatkan warisan kan dia mampu sebenarnya kan. Iya Pak. Ya itu akhirnya
bisa saja akhirnya itu dianggap untuk prosedur melakukan pendampingan hukum, bantuan hukum itu dianggap kurang memenuhi syarat. Tidak valid berarti apa? Bukan tidak valid, tapi kemudian posisinya berubah. Ya, awalnya memang dia miskin, tapi kan setelah dia kemudian dapat warisan kan akhirnya kaya mampu kan itu kan itu kan. Itu. Ya kita kadang disindir oleh majelis hakim atau kemudian orang persidang, orang mampu kok minta dibantu kan. Ya dibantu bisa, tapi kan akhirnya dia dianggap profit kan itu kan. Artinya kan mau nggak mau dia harus melakukan kerja profesional kita kan gitu kan. Itu seperti itu. Ya kalau toh kemudian profitnya itu kalau di LBH oke, profit tidak apa-apa, tapi kan itu nanti untuk subsidi silang, artinya mereka yang tidak mampu akhirnya untuk kita bantu terkait dengan pembiayaan dalam melakukan bantuan hukum. Ya paling tidak kalau saya sebagai di LBH itu ya sedini mungkin untuk bisa memastikan orang itu memang tidak mampu. Jangan sampai kecolongan kemudian kita ternyata yang kita bantu orang yang mampu. Itu ya juga kita malu juga kan itu kalau seperti itu kan. Untuk mengenai ini Pak, kan kalau masyarakat sudah memperoleh bantuan hukum, apa sih hak-hak yang diperoleh orang yang memperoleh bantuan hukum ini, dan apa kewajiban dari lembaga bantuan hukum ini terhadap kliennya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, hak-haknya dia berarti paling tidak dia bisa berkonsultasi atau mendapatkan pelayanan bantuan hukum secara maksimal ya. Artinya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum itu yang harus diberikan. Contoh membuat ketika ini perkara ini memang dilakukan secara litigasi, maka ketika bersidang ya itu murni tanggung jawab dari lembaga bantuan hukum, seperti mungkin pendampingan hukum di dalam pengadilan, memberikan nasihat hukum kepada klien kan itu kan, sampai terakhir terkait dengan hak-haknya si klien, contoh putusan pengadilan itu mau nggak mau si LBH harus sampai memberikan itu haknya. Lah kewajiban dari klien adalah mengikuti arahan dan bimbingan dari LBH, karena sifat klien itu ya kadang ada yang dalam tanda kutip ya kadang tidak setuju dengan pemikirannya alur persidangan yang dilakukan oleh LBH kan itu kan. Kalau mereka mengikuti atau dia memberikan bisa pemikiran lain tidak apa-apa. Kadang kita tanpa pengetahuan kita si klien itu kadang melangkah terkait dengan upaya hukum, kadang yang merugikan diri sendiri ya. Sebagai contoh, saya pernah ada orang minta bantuan hukum ya terkait dengan perusakan bangunan. Ada perusakan bangunan itu sudah kami sarankan bahwa ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, jangan dilakukan upaya, bukan berarti saya tidak mau ke ranah pengadilan ya atau ranah litigasi itu bukan. Tujuannya perusakan ini hanya murni karena egosentris oleh salah satu pihak saja. Nah, kalau ini diselesaikan secara litigasi, itu nanti akan berdampak kepada hubungan kekeluargaan, itu akan menjadikan sangat kacau ya. Maka jalan terakhir untuk dari LBH itu menghendaki untuk dilakukan secara kekeluargaan melalui mediasi. Kalau toh itu tidak berhasil, terus dilakukan secara mediasi. Ternyata dari pihak klien itu dia punya keinginan, memang sudah kita memberikan arahan, dia mau melakukannya secara litigasi. Ya
kita secara nurani bukan berarti kita mengabaikan hak mereka. Kalau toh sudah cara pikirnya berpandangnya berbeda, ya berarti seolah kita sudah diabaikan. Makanya kita mencoba berdiskusi dengan mereka. Ketika kok berdiskusinya nggak kita ketemu, ya mungkin bisa aja kita melakukan semacam apa ya untuk mengakhiri kerjasama terkait dengan bantuan hukum. Itu ada yang seperti itu. Tadi kan mengenai hak dan kewajiban dari kliennya ya Pak. Lah, Ya. dari pihak lembaga bantuan hukum itu sendiri, ketika memberikan bantuan hukum, apakah ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus terpenuhi Pak? Ya. Kalau kewajibannya dari lembaga bantuan hukum kan berarti yang pertama menjaga kerahasiaan dari identitas klien, ya itu harus dijaga betul. Dan kemudian si lembaga bantuan hukum harus memberikan advice atau nasihat terkait dengan hukum supaya merasa bahwa pelayanan bantuan hukum itu bisa maksimal. Itu